Pada masa awal, wilayah yang kini dikenal sebagai Semarang merupakan kawasan hutan lebat yang membentang di tepi pantai utara Pulau Jawa. Hutan ini penuh dengan pohon-pohon besar dan rimbun, menciptakan ekosistem alami yang dihuni oleh berbagai macam binatang liar. Di tengah keheningan alamnya, belum ada tanda-tanda aktivitas manusia, menjadikan wilayah ini murni sebagai bagian dari alam liar yang belum tersentuh peradaban. Keberadaan sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan ke laut menjadikan wilayah ini subur, meski pada saat itu belum ada komunitas manusia yang menetap di sana. Seiring waktu, cerita rakyat mulai berkembang tentang asal-usul wilayah ini, meski tidak dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu legenda menyebutkan bahwa hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang penuh misteri dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Hutan lebat yang jauh dari perkampungan manusia ini sering disebut sebagai tempat tinggal makhluk halus atau roh penjaga alam. Meski demikian, letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa kelak menjadi alasan utama bagi manusia untuk mulai melirik wilayah ini sebagai tempat permukiman, yang akhirnya menjadi cikal bakal kota Semarang. Kiai Pandan Arang adalah seorang ulama terkemuka dan tokoh masyarakat yang diutus oleh Sultan Demak untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Semarang. Sebagai seorang pemimpin spiritual, ia membawa misi mulia untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam kepada penduduk di wilayah pesisir utara Jawa. Dalam menjalankan tugasnya, Kiai Pandan Arang memilih kawasan di sekitar hutan Gambiran, sebuah tempat yang masih jarang dijamah manusia pada masa itu. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap strategis untuk pengembangan permukiman dan penyebaran dakwah. Setibanya di wilayah itu, Kiai Pandan Arang mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang tinggal di pinggiran hutan. Ia tidak hanya mengenalkan ajaran agama, tetapi juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam, membuka lahan, dan membangun peradaban yang lebih baik. Kehadirannya membawa pengaruh besar, menjadikan hutan Gambiran dan sekitarnya mulai ramai oleh aktivitas manusia. Dalam waktu singkat, Kiai Pandan Arang berhasil membangun fondasi sebuah komunitas yang tidak hanya berpegang pada nilai-nilai spiritual, tetapi juga memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih teratur. Tempat ini kemudian menjadi titik awal perkembangan wilayah Semarang sebagai pusat penyebaran Islam. Kiai Pandan Arang memulai langkah besar dalam mengubah kawasan hutan Gambiran yang lebat menjadi sebuah permukiman manusia. Dengan tekad dan kerja keras, ia membuka lahan, menebang pohon, dan membersihkan area yang dianggap cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Proses pembukaan lahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kiai Pandan Arang sendiri, tetapi juga melibatkan penduduk lokal yang mulai tertarik untuk bergabung dengannya. Bersama-sama, mereka mendirikan pondok-pondok sederhana dan membangun fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Desa kecil yang lahir dari upaya ini menjadi tempat bernaung bagi masyarakat yang mulai menetap di sana. Dalam waktu singkat, desa tersebut berkembang menjadi permukiman yang lebih ramai. Kehadiran Kiai Pandan Arang sebagai seorang pemimpin tidak hanya mendorong aktivitas sosial, tetapi juga memperkuat kehidupan spiritual masyarakat. Ia mendirikan tempat ibadah sederhana sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pengajaran Islam. Desa ini menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi, di mana penduduk mulai bercocok tanam, berdagang, dan menjalin hubungan dengan komunitas di wilayah sekitar. Desa kecil ini kemudian menjadi cikal bakal kota Semarang, menandai awal perkembangan sebuah wilayah yang kelak menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan di pesisir utara Jawa. Nama Semarang memiliki asal-usul yang terkait dengan kondisi alam wilayah tersebut pada masa awal pembukaannya. Menurut cerita yang berkembang, daerah itu dipenuhi oleh pohon asam, namun pohon-pohon tersebut tidak tumbuh secara rapat, melainkan jarang-jarang atau merang dalam bahasa Jawa. Gabungan dari kata asam dan merang, inilah yang kemudian melahirkan nama Semarang. Nama tersebut mencerminkan ciri khas lingkungan geografis wilayah itu sebelum berkembang menjadi permukiman manusia. Seiring dengan perkembangan desa yang didirikan oleh Kiai Pandan Arang, nama Semarang mulai digunakan secara meluas untuk merujuk pada wilayah tersebut. Penggunaan nama ini tidak hanya menjadi identitas geografis, tetapi juga lambang awal terbentuknya sebuah komunitas yang berkembang pesat. Nama Semarang perlahan-lahan mengakar di hati masyarakat dan tetap bertahan hingga kini sebagai simbol sejarah dan budaya dari kawasan yang dulunya hanya berupa hutan dengan pohon asam yang tumbuh jarang-jarang. Setelah berhasil mendirikan desa dan menciptakan kehidupan yang lebih tertata, Semarang segera berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kiai Pandan Arang, sebagai seorang ulama yang dihormati,
menjadikan desa ini sebagai tempat utama untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ia mendirikan tempat ibadah sederhana yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai tempat pendidikan agama bagi penduduk setempat dan wilayah sekitar. Kegiatan-kegiatan seperti pengajian, diskusi keagamaan, dan pelatihan ibadah rutin dilakukan, menarik perhatian banyak orang untuk datang dan belajar. Karena reputasinya yang semakin besar, banyak masyarakat dari berbagai daerah, baik dari pesisir utara maupun pedalaman Jawa, datang ke Semarang untuk mencari bimbingan dari Kiai Pandan Arang. Desa ini menjadi pusat dakwah Islam yang penting, di mana ajaran-ajaran agama disampaikan dengan cara yang bijaksana dan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Interaksi sosial yang terjadi di Semarang juga mempercepat penyebaran ajaran Islam, menjadikan desa ini tidak hanya berkembang secara spiritual, tetapi juga sebagai komunitas yang harmonis dan memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Tengah. Pelabuhan Semarang memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah ini sebagai pusat perdagangan di pesisir utara Jawa. Letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan laut internasional, membuatnya menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang dari berbagai daerah. Pedagang dari Nusantara maupun mancanegara, seperti Cina, India, dan Timur Tengah, sering singgah di pelabuhan ini untuk berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, kain, keramik, serta hasil bumi lokal. Aktivitas perdagangan ini memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ekonomi dan membuka peluang bagi interaksi budaya. Keberadaan pelabuhan juga mempercepat pertumbuhan Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selain menjadi jalur perdagangan, pelabuhan ini menjadi pintu masuk bagi ide-ide baru, teknologi, dan pengaruh budaya dari bangsa lain. Para pedagang asing yang datang seringkali menetap sementara atau bahkan memilih untuk tinggal di Semarang, membentuk komunitas-komunitas etnis seperti pecinan dan kampung Arab. Dengan aktivitas perdagangan yang semakin sibuk, Pelabuhan Semarang menjadi salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan maritim di Jawa, sekaligus berkontribusi pada perkembangan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Kehadiran pedagang Cina di Semarang membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan budaya dan ekonomi kota ini. Para pedagang Cina yang awalnya datang untuk berdagang akhirnya banyak yang memutuskan menetap dan membangun kehidupan di Semarang. Mereka mendirikan permukiman yang kemudian dikenal sebagai Pecinan, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya komunitas Tionghoa di kota ini. Pecinan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat perdagangan, di mana toko-toko, pasar, dan tempat usaha bermunculan. Interaksi antara masyarakat lokal dan komunitas Cina menciptakan perpaduan budaya yang unik. Tradisi, arsitektur, dan kuliner Tionghoa berbaur dengan budaya Jawa, melahirkan bentuk budaya baru yang khas. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti makanan khas Semarang yang dipengaruhi cita rasa Cina, seni pertunjukan seperti wayang potehi, hingga tradisi perayaan Cap Gomeh yang diadaptasi secara lokal. Pengaruh budaya Cina juga tercermin dalam arsitektur kota, di mana bangunan-bangunan bergaya Tionghoa menjadi bagian integral dari lanskap Semarang. Perpaduan ini menjadikan Semarang sebagai kota yang multikultural dan kaya akan keberagaman. Pada abad ke-17, wilayah Semarang berada di bawah kendali Kesultanan Mataram, salah satu kerajaan terbesar di Jawa pada masa itu. Sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Mataram, Semarang memiliki peran strategis, terutama karena letaknya yang berada di pesisir utara dan dilengkapi dengan pelabuhan yang aktif. Semarang menjadi salah satu daerah penghasil pajak yang penting bagi kerajaan, dengan kontribusi dari hasil pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam lainnya. Pajak yang dikumpulkan dari wilayah ini digunakan untuk mendukung berbagai keperluan Kesultanan Mataram, termasuk pembiayaan ekspansi wilayah dan pembangunan istana. Di bawah pemerintahan Mataram, Semarang tidak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi tetapi juga sebagai wilayah administratif yang mulai terorganisasi dengan baik. Pemerintah setempat ditugaskan untuk mengelola wilayah ini dengan mengawasi aktivitas perdagangan, pengumpulan pajak, dan menjaga stabilitas keamanan. Hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah kesultanan memperlihatkan pola hierarkis di mana rakyat wajib mendukung kebutuhan kerajaan. Tetapi pada saat yang sama, Mataram juga memberikan perlindungan dan stabilitas politik. Masa ini menandai perkembangan awal Semarang sebagai kota yang memiliki peran penting dalam jaringan politik dan ekonomi di Pulau Jawa. Pada tahun 1678, Kesultanan Mataram menghadapi krisis besar, termasuk konflik internal dan perang yang melemahkan kekuasaannya. Dalam situasi sulit ini, Amangkurat II, penguasa Mataram saat itu, membuat perjanjian dengan VOC untuk mendapatkan dukungan militer guna
menghadapi pemberontakan dan menjaga stabilitas kerajaannya. Sebagai imbalannya, Amangkurat II menyerahkan wilayah Semarang kepada VOC sebagai bentuk pembayaran utang atas bantuan tersebut. Perjanjian ini menandai awal hilangnya kendali Mataram atas wilayah strategis di pesisir utara Jawa. Penyerahan Semarang kepada VOC membawa perubahan besar pada tata kelola wilayah tersebut. VOC segera memanfaatkan Semarang sebagai pusat administrasi dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Dengan pelabuhan yang strategis dan berkembang, Semarang menjadi basis penting bagi aktivitas dagang VOC, termasuk distribusi rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Selain itu, VOC mulai menerapkan kebijakan kolonial yang berfokus pada eksploitasi sumber daya dan pengumpulan pajak. Penyerahan ini juga mencerminkan awal dominasi kolonial Belanda di Jawa, yang kelak akan meluas ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Di bawah kekuasaan VOC, Semarang mengalami transformasi besar dalam hal infrastruktur. VOC melihat potensi strategis kota ini sebagai pusat perdagangan dan administrasi di wilayah Jawa Tengah, sehingga mereka mulai membangun berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas kolonial. Salah satu proyek utama adalah pembangunan benteng yang dikenal sebagai Benteng Vijoy. Benteng ini berfungsi untuk melindungi pelabuhan dan kawasan administratif dari serangan musuh, baik dari kerajaan lokal maupun pihak asing. Benteng ini menjadi simbol dominasi VOC di Semarang dan menunjukkan pentingnya kota ini dalam jaringan perdagangan VOC di Asia. Selain benteng, VOC juga memodernisasi pelabuhan Semarang agar mampu menampung lebih banyak kapal dagang. Dermaga diperluas, dan jalur distribusi barang dari pelabuhan ke kota diatur lebih efisien. Infrastruktur lain, seperti jalan-jalan baru, gudang penyimpanan, dan kantor administrasi, juga dibangun untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan. Kehadiran VOC membawa perubahan besar pada wajah kota Semarang, menjadikannya tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai salah satu kota kolonial penting di Pulau Jawa. Meski demikian, pembangunan ini sering dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa dari penduduk lokal, yang menjadi bagian dari praktik eksploitatif VOC di wilayah tersebut. Semarang ditetapkan sebagai pusat administrasi VOC di Jawa Tengah, menjadikannya kota penting dalam jaringan kolonial di Nusantara. Penetapan ini dilatar belakangi oleh letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa, akses mudah ke daerah pedalaman, dan keberadaan pelabuhan yang aktif. Sebagai pusat administrasi, Semarang menjadi markas bagi para pejabat VOC yang mengelola berbagai urusan pemerintahan, perdagangan, dan perpajakan di wilayah Jawa Tengah. Kantor-kantor pemerintahan, gudang penyimpanan, serta fasilitas lainnya didirikan untuk mendukung fungsi administrasi ini. Penunjukan Semarang sebagai pusat administrasi juga membawa dampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan perdagangan di kota tersebut. Pedagang lokal dan asing semakin banyak yang berdatangan, memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan jaringan distribusi yang dikelola oleh VOC. Barang-barang seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan produk kerajinan diperdagangkan secara besar-besaran, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota dengan aktivitas ekonomi terpadat di Jawa. Namun, di balik kemajuan ini, kebijakan VOC yang eksploitatif, seperti pengenaan pajak tinggi dan sistem kerja paksa, seringkali menyulitkan masyarakat lokal yang harus menanggung beban pembangunan kota kolonial tersebut. Semarang berkembang menjadi kota multietnis di bawah pengaruh kolonial VOC. Beragam kelompok etnis seperti Jawa, Cina, Arab, dan Eropa memilih tinggal di kota ini karena posisinya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan administrasi. Setiap komunitas membentuk permukimannya sendiri, seperti pecinan untuk komunitas Cina, kampung Arab untuk masyarakat keturunan Timur Tengah, serta kawasan kolonial untuk orang Eropa. Komunitas Jawa tetap menjadi mayoritas, terutama di area sekitar pedesaan dan kawasan lokal. Interaksi antara berbagai komunitas ini menciptakan keberagaman budaya yang kaya di Semarang. Budaya Cina membawa pengaruh pada arsitektur, seni, dan kuliner, seperti lumpia yang menjadi ikon kuliner kota. Komunitas Arab memperkenalkan tradisi keagamaan Islam yang kental, sementara pengaruh Eropa terlihat dalam gaya bangunan kolonial, seperti gereja, kantor pemerintahan, dan benteng. Interaksi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana perbedaan budaya dan agama hidup berdampingan. Keberagaman ini menjadi salah satu ciri khas Semarang hingga saat ini, menjadikannya sebagai kota yang mencerminkan perpaduan berbagai budaya dunia. Pada abad ke-19, Semarang mengalami perubahan besar seiring dengan masuknya revolusi industri ke Nusantara.
Kemajuan teknologi yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda mempercepat modernisasi kota ini, khususnya dalam bidang transportasi dan infrastruktur. Salah satu pencapaian paling bersejarah adalah pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia, yaitu jalur Semarang-Tanggung, yang selesai pada tahun 1867. Jalur ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, dan dirancang untuk mengangkut hasil bumi, seperti gula, dari pedalaman Jawa ke pelabuhan Semarang untuk diekspor. Pembangunan jalur kereta api ini membawa dampak besar pada perkembangan kota Semarang. Selain mempercepat distribusi barang, jalur kereta api juga mempermudah mobilitas penduduk, memperluas jaringan perdagangan, dan menarik lebih banyak pedagang serta investor untuk berbisnis di kota ini. Modernisasi ini juga memicu pertumbuhan kawasan perkotaan, dengan munculnya permukiman baru, pabrik, dan fasilitas pendukung lainnya di sekitar jalur kereta api. Semarang pun semakin berkembang menjadi pusat ekonomi dan transportasi yang penting di Jawa, menandai era baru dalam sejarah perkembangan kota ini. Meskipun modernisasi membawa perubahan signifikan di Semarang, rakyat setempat tidak luput dari berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan eksploitasi, seperti pajak yang tinggi, kerja paksa, dan monopoli perdagangan, menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat. Kondisi ini memicu perlawanan dari rakyat Semarang yang dipimpin oleh berbagai tokoh lokal. Mereka berupaya melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang seringkali berisiko besar bagi diri mereka sendiri. Salah satu bentuk perlawanan yang terkenal adalah perjuangan rakyat di sekitar wilayah Semarang untuk menolak kerja paksa dan kebijakan kolonial yang merugikan petani. Para pemimpin lokal, seperti tokoh agama dan pemimpin masyarakat, menggerakkan rakyat untuk melakukan perlawanan terbuka maupun gerakan bawah tanah. Meskipun banyak dari perlawanan ini berakhir dengan kekalahan karena kuatnya kekuasaan kolonial, semangat rakyat Semarang untuk melawan penindasan tidak pernah padam. Perlawanan tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, mencerminkan keberanian rakyat Semarang dalam melawan ketidakadilan kolonial. Pada awal abad ke-20, Semarang memainkan peran penting dalam gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Kota ini menjadi pusat aktivitas politik, sosial, dan ekonomi yang memfasilitasi munculnya berbagai organisasi pergerakan. Salah satu organisasi yang berkembang pesat di Semarang adalah Sarekat Islam, sebuah organisasi massa yang awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari tekanan ekonomi kolonial. Namun, seiring waktu, Sarekat Islam di Semarang berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas, memperjuangkan hak-hak rakyat dan melawan ketidakadilan kolonial. Selain Sarekat Islam, Semarang juga menjadi pusat gerakan buruh yang signifikan. Kota ini, yang memiliki berbagai pabrik dan perusahaan besar milik kolonial, menjadi tempat konsentrasi para pekerja yang sering menghadapi eksploitasi. Gerakan buruh di Semarang, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Semaun, menjadi ujung tombak perjuangan kelas pekerja. Aksi-aksi mogok kerja dan demonstrasi kerap terjadi, menandai semangat perlawanan rakyat kecil terhadap sistem kolonial yang menindas. Aktivitas politik yang dinamis ini menjadikan Semarang salah satu simbol penting kebangkitan nasional, di mana semangat persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan mulai tumbuh dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, Semarang, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, mengalami masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan. Jepang yang awalnya datang dengan propaganda sebagai saudara tua, justru memberlakukan kebijakan yang sangat menekan penduduk lokal. Salah satu kebijakan paling kejam adalah praktik kerja paksa atau romusha, di mana ribuan penduduk Semarang dipaksa bekerja tanpa upah di proyek-proyek infrastruktur militer Jepang. Banyak dari mereka dikirim ke daerah terpencil dengan kondisi kerja yang berat, minim makanan, dan pengawasan yang kejam, menyebabkan tingginya angka kematian. Selain itu, pendudukan Jepang membawa kelangkaan bahan pokok di Semarang. Sistem distribusi makanan dikontrol ketat, sementara sebagian besar hasil bumi disita untuk kepentingan perang. Kondisi ini membuat rakyat menderita akibat kelaparan dan penyakit. Tak hanya itu, kebijakan militer Jepang yang represif juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Penangkapan dan penyiksaan terhadap mereka yang dianggap menentang kekuasaan Jepang menjadi pemandangan yang sering terjadi. Masa pendudukan ini menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Semarang, yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakatnya. Namun, penderitaan tersebut juga memupuk semangat perlawanan rakyat yang kelak memuncak setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat perjuangan rakyat Semarang untuk mempertahankan kemerdekaan semakin berkobar. Namun, situasi di kota ini memanas ketika tentara Jepang, yang seharusnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia, justru mempertahankan kendali atas kota. Pada bulan Oktober 1945, terjadi insiden yang memicu perlawanan besar-besaran, yaitu penyebaran kabar bahwa tentara Jepang meracuni air di RS Purusara, sekarang RSUP Dr. Karyadi, yang menyebabkan kematian sejumlah orang. Hal ini memicu kemarahan rakyat Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang dimulai pada 14 Oktober 1945, ketika para pemuda dan laskar rakyat bersenjata seadanya, seperti bambu runcing dan senjata hasil rampasan, menghadapi tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai penjuru kota, termasuk di sekitar pelabuhan, stasiun kereta api, dan kantor-kantor pemerintahan. Meski kekuatan tidak seimbang, semangat juang rakyat Semarang tidak surut. Pertempuran ini berakhir pada 19 Oktober 1945, setelah pasukan sekutu datang dan memediasi situasi. Meskipun memakan banyak korban jiwa, pertempuran 5 hari di Semarang menjadi simbol heroisme rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini menunjukkan betapa besarnya tekad masyarakat untuk melawan penjajahan, bahkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Hingga kini, peristiwa ini dikenang dengan didirikannya Monumen Tugu Muda sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar, Semarang secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang berkembang pesat dan memainkan peran strategis dalam pemerintahan, ekonomi, serta pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan pembangunan infrastruktur kota ini untuk mendukung fungsinya sebagai pusat administratif dan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Semarang juga menjadi pusat distribusi barang dan jasa, menghubungkan daerah pedalaman Jawa Tengah dengan wilayah pesisir dan pelabuhan. Pasar Johar, yang sudah berkembang sejak masa kolonial, terus berfungsi sebagai pusat perdagangan utama di kota ini. Selain itu, pemerintah mendirikan berbagai institusi pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semarang perlahan tumbuh menjadi kota metropolitan yang memadukan kekayaan sejarah dengan modernitas, mencerminkan semangat pembangunan nasional yang berakar pada semangat perjuangan kemerdekaan. Integrasi ini menandai era baru bagi Semarang sebagai salah satu pusat penting di Indonesia. Pada era 1960-an, Semarang mulai mengalami transformasi besar-besaran sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional. Kota ini berkembang menjadi pusat industri dan perdagangan yang penting di Jawa Tengah. Posisi strategisnya di jalur perdagangan antar pulau serta keberadaan pelabuhan Tanjung Emas yang terus diperluas menjadi daya tarik bagi berbagai investasi di sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan. Industri tekstil, makanan, dan logam mulai bermunculan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota. Urbanisasi pun meningkat pesat seiring dengan pembangunan infrastruktur modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan raya, fasilitas pelabuhan, dan perumahan baru dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kawasan industri seperti kawasan industri Wijaya Kusuma dan kawasan komersial baru menjadi penanda penting transformasi ekonomi Semarang. Urbanisasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru, seperti kebutuhan akan pengelolaan transportasi, perumahan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun, transformasi ini tetap menjadikan Semarang sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Jawa Tengah, dengan peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Semarang kini telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan utama di Indonesia, dengan karakter yang unik sebagai perpaduan antara modernitas, keberagaman budaya, dan sejarah yang kaya. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki infrastruktur yang lengkap, termasuk jalan tol, Bandara Internasional Ahmad Yani, dan Pelabuhan Tanjung Emas, yang menjadikannya pusat logistik dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Kehadiran kawasan industri besar dan bisnis modern semakin mengukuhkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Selain itu, kekayaan budaya dan sejarah Semarang tetap menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan kawasan pecinan menjadi simbol keberagaman budaya dan jejak masa lalu kota ini. Semarang juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti lumpia, bandeng presto, dan tahu gimbal,
yang menjadi bagian dari identitas lokalnya. Dengan perkembangan teknologi dan urbanisasi yang pesat, Semarang terus berinovasi untuk menjadi kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sambil mempertahankan warisan budayanya. Transformasi ini menjadikan Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang dinamis dan multikultural di Indonesia.